Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Ingkiriwang Berti Pariangan Tambunan. Dan saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Jembrana Negara Bali. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mendasari dan mensyukuri dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada di minggu yang baru saat ini, dan mensyukuri atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mendiami hati, pikiran, serta pendengaran kami, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan terlebih kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami telah siap dan sedia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal 21 ayat 18 dan 19. Kitab Ulangan pasal 21 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, ada istilah yang mengatakan bahwa seorang anak bisa saja gagal dalam membanggakan kedua orang tuanya. Namun seorang anak tidak pernah gagal dalam meniru tingkah laku dan pola hidup orang tuanya. Hal ini hendak menegaskan kepada kita bahwa anak adalah peniru yang sangat handal. Ketika kita tidak dapat berkata kepada mereka jangan main HP terus, namun dalam keseharian kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, tidak pernah terlepas dari memegang HP. Apakah itu yang dinamakan teladan dan contoh? Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, mendidik makhluk hidup yang menjadi lebih baik bukanlah perkara yang sangat mudah. Ketika kita salah mengajarkan dan menirukan yang baik bagi mereka, maka itu akan menjadi noda seumur hidup bagi anak-anak kita. Dan itulah yang menjadi konsen dari seorang Musa kepada generasi penerus bangsa Israel. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, menjelang kematiannya, Musa ingin menyampaikan pidatonya dan menyampaikan kerinduannya khususnya bagi generasi penerus bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Yang diinginkan Musa, yang diharapkan Musa adalah bagaimana generasi penerus bangsa Israel ini memiliki kualitas hidup dan kualitas iman yang lebih baik dari nenek moyang mereka. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, Musa adalah sosok pribadi yang diperkenankan Allah untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Namun ada hal-hal yang bukan menjadi bagian Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, yaitu ketika Musa tidak diperkenankan oleh Allah untuk memasuki tanah perjanjian. Musa secara pribadi memiliki kerinduan agar bangsanya itu masuk dalam tanah perjanjian dengan hidup ketaatan, dengan hidup kesucian, kekudusan yang tertuju kepada Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel dalam pembacaan kita. Salah satunya adalah aturan apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang. Kalau kita lihat sahabat GPIB di ayatnya yang ke-18, kata degil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti tidak menurut nasihat orang, keras kepala atau kepala batu.
Baik orang tua maupun anak-anak sama-sama tidak dapat memilih lahir di mana dan dengan orang tua seperti apa dan sebaliknya. Namun kata degil dan membangkang ini itu memiliki arti juga bahwa anak ini bukan hanya tidak mendengarkan perkataan orang tua, tetapi lebih daripada itu anak ini justru juga melakukan kejahatan yang membahayakan orang lain. Maka di ayat 20 di ayat 19 dikatakan, maka haruslah ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 19 ini ada istilah memegang dan membawa. Ini berarti orang tua sudah berusaha melakukan yang terbaik. Orang tua sudah berusaha melakukan berbagai cara untuk mendidik anaknya yang lebih baik. Namun ketika hal itu sudah dilakukan dan anak itu tidak ada perubahan, maka aturannya adalah mereka membawa kepada para tua-tua sebagai pemimpin yang dituakan pada saat itu untuk menyelesaikan persoalan yang ada ini. Hal ini hendak juga melihatkan kepada kita bahwa ada sanksi sosial yang harus dilakukan kepada anak tersebut. Agar apa? Agar anak ini dia ada perubahan menjadi yang lebih baik. Sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada saat ini, maka hal yang dapat kita pelajari, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, bahwa kita harus menyadari sebagai orang tua bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana mendidik, bagaimana tugas kita adalah menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Baik dalam perkataan kita, baik dalam tingkah laku, perilaku kita sehari-hari. Kita harus senantiasa mendidik, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Memberikan contoh yang baik dan benar kepada mereka. Karena ingatlah Bapak Ibu, sahabat GPB yang terkasih, karena setiap detik kehidupan dapat terekam dan ditiru oleh anak-anak kita. Baik itu yang baik ataupun yang tidak baik, itu akan terekam dan ditiru oleh anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah kita mau memberikan yang baik atau yang tidak baik? Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Lalu yang selanjutnya, hal kedua, kita belajar bahwa Allah tidak menghendaki kita sebagai anak-anaknya melakukan kejahatan. Allah adalah hakim yang adil, dan pada suatu saat nanti Allah akan menghakimi setiap perbuatan yang kita lakukan dalam dunia ini. Maka tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai anak-anak dan siapapun kita, mari melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Mari kita menjauhi yang namanya kejahatan, menjauhi yang namanya dosa-dosa yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita hadir dalam dunia ini untuk menghadirkan kasih, damai sejahtera Allah kepada banyak orang. Secara khusus bagi orang tua kepada anak-anak, harus memberikan contoh dan memberikan kasih yang baik. Sehingga dalam keberadaan hidup kita dapat menjadi garam dan terang, dan terutama dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita jumpai. Sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan, kiranya perenungan kita pada saat ini menjadi bekal yang baik, menjadi pedoman dalam kehidupan kita, khususnya dalam menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan, bahwa kita diingatkan untuk bagaimana kita memberikan contoh, kita melakukan hal yang baik. Karena itulah yang Tuhan rindukan, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, maupun di tengah-tengah pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa pada saat ini kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dan siapapun yang kami jumpai. Mampukan kami Tuhan sebagai para pendidik maupun juga sebagai orang tua,
ketika Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak dan siapapun yang kami jumpai. Begitu juga Tuhan, kami juga diajarkan bahwa Allah tidak menghendaki anak-anaknya untuk melakukan kejahatan dan dosa. Mampukan kami untuk berbagi kasih, mampukan kami untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih banyak Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja, tetapi kami juga mampu menjadi pelaku firman-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Di saat ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh aktivitas pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan pada saat ini dan seterusnya, kami senantiasa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Salam sehat dan semangat terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.